Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar semuanya ibu-ibu? Kaifa halukun? Bil khair, fi sihah wal afiyah. Fi sihah wal afiyah. Orang ngerti. Diulangi aja, Bu. Fi sihah wal afiyah. Kan kalau saya nanya fi sihah wal afiyah, sehat wal afiyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah di tempat yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, insyaallah alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama-sama, kita hadir untuk berthalabul ilmi. Kita belajar mempelajari lebih dalam agama kita. Semoga niat-niat kita menjadi penyebab daripada kelak Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam surganya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, biasanya kita belajar, agendanya memang belajar bahasa Arab. Ya, tapi kalau ditanya manakah yang lebih dahulu, manakah yang lebih prioritas, belajar bahasa Arab atau belajar Al-Quran? Jawabannya apa? Mana yang lebih prioritas, belajar Al-Quran atau belajar bahasa Arab? Al-Quran. Gimana ibu mau belajar Al-Quran kalau ibu nggak punya alat untuk mempelajarinya? Ya kan? Ibu mau bikin kue tapi ibu nggak ngerti resepnya. Mau bikin kue, mau masak kangkung nggak punya kangkungnya. Ya, kompornya sudah ada, wajannya sudah ready, alatnya sudah ada, tapi barang utamanya itu kangkungnya enggak ada. Ya, jadi otomatis nggak bisa dimasak. Kalau dipaksakan juga tidak baik. Ya, nah begitu juga dengan belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran dulu, Ustaz. Emang sudah ngerti bahasa Arab? Belum. Ya, bagaimana kemudian kita akan belajar Al-Quran secara mendalam apabila memang kita belum punya alatnya? Makanya memang yang terbaik adalah ketika kita bisa beriringan, ya, belajar Al-Quran juga belajar bahasa Arab. Sembari belajar bahasa Arab juga sedikit-sedikit langsung belajar Al-Quran. Itu yang terbaik. Tapi kalau jalan pintasnya tentu adalah kuasai dulu bahasa Arab. Kuasai dulu bahasa Arabnya, belajar. Ya, 1 tahun itu memang berat pasti ya. Di awal-awal namanya menguasai bahasa itu di awal-awal pasti berat. Tapi belajar 1 tahun, ketika nanti sudah menguasai bahasa Arab, maka lihat nanti hasilnya. Orang yang belajar Al-Quran 20 tahun tanpa dia belajar bahasa Arab, dengan seseorang yang di tahun pertamanya dia luangkan waktu untuk benar-benar belajar bahasa Arab, kemudian baru setelah itu dia belajar, maka yang 1 tahun ini belajar Al-Qurannya tapi dengan pemahaman bahasa Arab yang baik, dengan 20 tahun orang yang belajar Al-Quran tanpa bahasa Arab yang baik, maka hasilnya itu akan sama. Nah, jalan pintasnya itu, ya, belajar dulu bahasanya. Ya. Maka kalau sudah belajar bahasa Arab, nanti kita akan dapati kenikmatan ketika membaca Al-Quran. Oh, ininya maksudnya ini, artinya ini ya, ini. Nikmat, bisa dinikmati bacaannya. Ya. Nah, kalau mau lebih dalam lagi nanti terkait tentang hukum-hukumnya, tentu kita harus membuka buku-buku para ulama yang lain, penjelasan-penjelasannya, hukum-hukum syariat apa yang terdapat di dalam ayat-ayat tadi. Tapi secara garis besar ketika kita sudah belajar bahasa Arab, secara garis umum kita sudah tahu artinya.
Ya, berbeda dengan orang yang tidak. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab, karena belajar bahasa Arab itu adalah kunci utama. Ya. Cukup baca terjemah aja Ustaz, ya nggak bisa. Coba kalau terjemah waqatilul musyrikina kafah. Coba di Al-Quran ada waqatilul musyrikina kafah, maka bunuhlah semua orang-orang musyrik itu secara menyeluruh. Itu kan kalau kita baca secara terjemahnya, suruh membunuh seluruh orang kafir. Wah, nanti ketemu orang yang nggak agama Islam langsung dibunuh. Ya, ada orang yang nggak agama Islam bom. Ya. Akhirnya semua orang Muslim jadi teroris. Berpotensi untuk salah ketika seseorang tidak mengerti konteks daripada agamanya. Bahasa Arab, karena itu ya, maka penting belajar bahasa Arab. Ibu belajar bahasa Arab 1 tahun benar-benar belajar bahasa Arab sama teman ibu yang mohon maaf ya. Jadi ini tapi tetap ya, kalau kita berbicara keutamaan, pahala, keberkahan, ya tentu itu di luar dari itu. Tapi kalau ibu mau bandingkan pencapaian dalam hal akademis, ya, ketika dibandingkan orang yang ikut kajian misalkan di Masjid Al-Ihsan nih, ibu ikut kajian di Masjid Al-Ihsan 5 tahun, ya 5 tahun setiap ada kajian ikut terus. Tapi ibu nggak pernah ngerti bahasa Arab. Sama orang yang di tahun pertama sebelum ikut kajian dia sudah belajar bahasa Arab dulu. Dia sudah punya sudah punya jaringnya untuk menangkap ilmu itu. Terus dia ikut kajian, ya. Paling baru 1 tahun dia ikut kajian itu bisa kemampuannya kemudian melampaui yang mungkin sudah 5 tahun sering ikut kajian, 10 tahun ikut kajian. Ya. Karena sekali lagi jaringnya lebih luas. Itulah kemudian ketika orang belajar bahasa Arab itu jalan pintasnya. Tapi yang ya kalau Ustadz saya nggak punya waktu, ya sudah sambali beriringan. Ya. Belajar bahasa Arab ini maksudnya, belajar Al-Quran ini maksudnya apa? Menggali Al-Quran, bukan cuman sekedar membaca. Ya kalau membaca ya tentu belajar lebih utama belajar bacanya dulu. Ya kalau belajar baca ya baca. Karena itu minimal sekali. Karena membaca Al-Quran itu adalah taraf paling minimal bukti daripada keimanan seorang mukmin. Nah, beriman Al-Quran sebagai kitab, kita mengimani Al-Quran itu sebagai kitab, ya. Tapi nggak bisa baca Al-Quran, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Ya. Ini belum berbicara tentang memahami, belum berbicara tentang mengaplikasikan, ya. Masih jauh, baca aja dulu. Karena dari baca kita akan mengerti, dari mengerti kita mulai bertanya, dari bertanya kita akan memahami, dari memahami kemudian kita akan berusaha untuk mengamalkan secara sedikit demi sedikit, secara bertahap. Ya. Ya. Lah Ustaz tinggal diamalin aja langsung. Nah bahaya. Orang beramal tanpa dasar ilmu. Ya. Nah, orang yang beramal tanpa ilmu itu namanya ya, berpotensi untuk kemudian menjadi sia-sia. Ya. Bisa jadi salah. Ya kan sholat yang penting sholat Ustaz. Kemarin kita sudah bahas. Ya ada orang yang sholat tapi celaka. Kenapa? Karena sholatnya asal-asalan. Kenapa bisa asal-asalan? Karena dia tidak belajar. Tidak punya dasarnya, nggak punya ilmu. Ya yes, pokoknya sholat ya gitu. Yang saya lihat sholat ya bentuknya Allahu Akbar, ruku, kemudian i'tidal, sujud. Udah yang penting yang dilihat hanya gerak keluarnya. Ya, sehingga kemudian tentu berbeda ibadah seseorang yang benar-benar punya ilmu terhadap ibadah itu, dia tahu keutamaannya, dia tahu semuanya, dengan seseorang yang hanya tahu ibadahnya saja, ya, hanya tahu hukumnya saja, hukumnya wajib, tata caranya gimana, selak beluknya tidak tahu, maka tentu akan berbeda nilainya. Orang yang berilmu tentu akan menjalaninya dengan hati yang lapang. Kenapa? Karena setiap dia beribadah, yang ada di hadapannya itu bukan wajib-wajib, tapi yang ada di hadapannya itu adalah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sholat Allah. Kenapa? Yes. Karena dia punya ilmu. Ya. Sehingga ibadah apapun itu akan terasa lebih ringan. Ya. Dia sudah bukan menganggap lagi itu sebagai suatu kewajiban, tapi suatu
kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh. Saya butuh Allah. Kenapa Anda sholat? Ya karena Allah yang nyuruh. Itu taraf yang paling tinggi itu ketika seseorang sudah beribadah sampai di taraf itu. Ketika apapun ibadah yang dikerjakan, jawabannya selalu satu, Allah. Bukan karena Allah perintahkan, bukan karena nanti supaya saya dapat pahala, sehingga kemudian saya dapat surga, supaya kemudian saya dijauhkan dari api neraka, bukan. Tapi yang di hadapannya dia itu sudah Allah, 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 Allah. Itulah yang disebut dengan ihsan. Jadi setiap ibadah yang dikerjakan seolah-olah itu Allah di depan kita. Allah di depan kita, kita sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita, ya, yang begitu agung, maka kemudian sudah tidak terpikir lagi itu yang namanya surga, yang sudah tidak terpikir lagi yang namanya neraka. Yang kita pikirkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tahapan yang susah, ya. Sebagian kita kan masih, kenapa ibadah? Kenapa kamu sedekah? Pasti ada pikiran, ya nanti kenapa orang yang rajin sedekah nanti sama Allah begini-begini dapat balasannya, kan masih seperti itu. Kita masih sering apa namanya? Hitung-hitungan. Ya kan? Ibadah kita dapatnya apa sih? Belajar bahasa Arab dapatnya apa? Dapatnya apa? Ya dapat bahasa Arab. Terus bisa? Ya bisa lupa, nah, gitu kan. Sedikit bisa, banyak gak bisanya. Sedikit ingat, banyak lupanya. Gampang lupa. Nah, dapat apa? Kita kan sering begitu hitung-hitungan. Nggak ikut taklim dapat apa? Sholat dapat apa? Ya. Kenapa kamu sholat? Ya, maka tadi ya. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam surat Al-Quraisy. Biar kita belajar bahasa Arab juga sambil belajar Al-Qur'an. Jadi dua-duanya insyaallah kita upayakan supaya kita dapat belajar bahasa Arabnya, dapat jalan, belajar Al-Qur'annya juga jalan. Insyaallah keberkahannya dua-duanya bisa kita rasakan. Baik, ibu-ibu, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang surat Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un, ya. Kita sudah kaji sedikit tentang surat Al-Ma'un. Bahwasanya Al-Ma'un kemudian apa intisarinya, itu apa saja, ya. Secara garis besar memang Al-Ma'un itu berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama, ya, orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Disebutkan ciri-cirinya. Yang pertama, alladzi ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama cirinya adalah yad'ul yatim. Dia menghardik, mengusir, mendorong, tidak mau peduli sama anak yatim. Kita juga sudah jelaskan yatim itu adalah orang yang kehilangan ayahnya, seseorang yang kehilangan ayahnya dan umurnya belum balik. Sekali lagi balik ya. Tanda balik sudah tahu semuanya ya, bermimpi. Jadi setelah dia bermimpi maka secara resmi status yatimnya itu hilang. Ya, mau dia umur 15 tahun baru atau SMA terserah. Ya, nanti tinggal berubah. Ya, masih lemah saja. Nanti fuqara dan masakin, bukan yatim lagi. Yad'ul yatim. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau punya kelebihan dia tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Karena tadi otomatis anak yatim ini setelah dia yatim, ya, sementara dia yatim dia sudah balik, tidak ada yang menjamin, ya, tidak ada yang memberikan nafkah, otomatis keadaannya akan berubah menjadi miskin. Maka berurutan, ketika memang ternyata tidak ada yang menanggung anak yatim tadi, tidak ada yang menjamin pendidikannya, makannya, sehingga kemudian ketika dia dewasa dia masih belum mampu untuk mencari nafkah, ya, memenuhi kebutuhan dia sendiri, maka kemudian berpindah menjadi
miskin. Maka ayat selanjutnya adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Nah, wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Kemudian disebutkan adalah ada orang yang sholat tapi dia celaka. Siapa? Tuh alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang sering lalai dalam sholatnya, sering menunda-nunda sholat di luar waktu sholatnya dan seterusnya. Ya, kemarin sudah kita sebutkan. Alladzina hum yuraun. Mereka juga suka pamer, ya. Ibadahnya tujuannya untuk pamer, mencari validitas. Kenapa bayarin? Ya gak enak lah, orang saya yang paling kaya. Ya dapatnya ya itu aja. Validitas saja. Oh, ternyata dia masih kaya. Punya duit. Hanya dapat itu. Tapi ketika Anda mau bayar, yang diingat itu Allah. Kenapa? Ya Allah suka dengan orang-orang yang bersedekah. Allah suka dengan orang yang mentraktir. Ya, namanya memberikan boleh, ya. Memberikan hadiah, mau dikasih yang dikasih hadiah orang kaya ataupun miskin terserah, ya. Tapi yang paling utama memang yang miskin. Wa yamna'unan ma'un, dan tidak mau memberikan bantuan. Suka nimbun barang berharga. Barang udah nggak kepake jangan ditimbun. Ya, maka ada istilah barang bekas berkualitas. Barang bekas berkualitas. Kalau ibu mau jual silakan, ya. Pokoknya jangan sampai ditimbun. Kalau ibu masih mau jual silakan, tapi kalau mau lebih bermanfaat ya diberikan. Ya. Kalau kira-kira malu lah Ustaz, ngapain saya jual panci gitu. Atau mungkin yang lainnya. Magicom punya 3, ya. Numpuk itu di rumah. Ada yang kecil, ada yang gede. Yang ini yang dipakai sekarang cuma yang kecil Ustaz, yang 2 itu enggak, ya tumpuk aja. Ngapain? Berikan kepada yang memang membutuhkan. Siapa yang mau kasih? Siapa yang mau nih kasihin? Ya, punya kasur, sofa enggak, itu di gudang Ustaz, enggak tahu mau ngapain, ya berikan kepada yang membutuhkan. Dan yang paling baik adalah infak, yang terbaik adalah berikan kepada saudara terdekat. Infak terbaik seorang suami adalah diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kalau sudah inti, maka cari yang lain. Orang tuanya misalkan mohon maaf kekurangan, maka berikan ke orang tuanya. Jangan yang lain dulu, yang paling dekat dari kita dulu. Mulai dari aqarib. Aqarib itu kerabat, yang paling dekat sama kita. Punya saudara yang mungkin kekurangan, berikan dulu. Ibu juga misalkan punya zakat, ya, ibu mau berzakat, baik zakat fitrah atau zakat mal misalkan. Maka cari dulu saudara terdekatnya itu siapa, yang paling membutuhkan. Baru kalau udah nggak ada, baru yang lain. Tayyib, kita masuk ke surat Al-Quraisy. Al-Quraisy ini pertanyaannya ya, Al-Quraisy itu apa? Al-Quraisy artinya apa? Bangsa Quraisy, suku Quraisy. Ya, suku Quraisy itu ya, kalau di Indonesia itu ada orang Jawa, ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku yang lain-lainnya, ya, Jawa, Sunda, Sulawesi dan seterusnya. Nah, Quraisy itu adalah salah satu bangsa atau suku yang terkenal, yang mulia, ya, di Arab pada masa itu, ya. Jadi kalau ditanya suku apa yang paling top pada masa itu, maka adalah suku Quraisy. Nah, Quraisy ini artinya ada 3. Quraisy itu maknanya kurang lebih ada 3. Quraisy. Kenapa disebut Quraisy? Quraisy. Quraisyin, ya. Ya, Quraisy itu artinya kurang lebih ada 3. Apa saja artinya? Yang pertama adalah, ya, artinya 3. Yang pertama artinya berkumpul. Ya.
berkumpul. Yang kedua artinya berusaha. Yang ketiga artinya adalah berkumpul, berusaha, dan nanti saya agak lupa yang ketiga ini. Iya, berkumpul, berusaha, dan yang ketiga itu cobalah nanti. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama adalah berkumpul. Qarasha. Baik. Nah, kenapa Quraisy itu disebut berkumpul? Karena orang Arab pada masa itu punya kebiasaan tinggalnya itu apa? Orang Arab Badui dulu itu punya kebiasaan kalau tinggal itu disebut dengan nomade. Tinggalnya dengan berpindah-pindah, ya. Jadi bangsa Arab Badui, orang Arab pada dulu masa dulu itu punya kebiasaan itu tinggalnya pindah-pindah. Maka bangunan tempat tinggal mereka itu pada zaman dulu itu kebanyakan adalah tenda-tenda. Jadi dari sini pindah nomaden, pindah lagi. Nah, berbeda dengan Quraisy, bangsa Bani Quraisy ini mereka memilih untuk menetap, ya, menetap, tidak berpindah-pindah. Di mana mereka menetap? Di sekitar Ka'bah, ya, di Jazirah Arab atau di Mekah, di sekitaran Mekah. Disitulah mereka untuk kemudian memilih untuk menetap. Berbeda dengan yang lainnya, mereka kemudian suka berpindah-pindah. Kemudian yang kedua, itu kenapa kemudian mereka disebut dengan Quraisy, karena mereka memilih meninggalkan kebiasaan yang hidupnya berpindah-pindah, memilih menjadi berkumpul, ya, menjadi satu koloni lah, ya, jadi klaster begitu, ya. Nah, jadi satu suku dan satu bangsa. Nah, arti yang kedua juga artinya itu adalah berusaha. Kenapa? Karena Quraisy ini, karena Mekah itu bukan kota agraria, bukan kota penghasil, ya kan? Nah, Mekah itu adalah kota yang tandus, tidak ada tanaman, susah, nggak ada air, cuman ada air Zam-Zam. Cari air susahnya minta ampun pada zaman itu, ya. Kalaupun ada itu hanya sekedar air Zam-Zam. Susah sekali kemudian untuk mendapatkan air. Begitu juga kalau berbicara dengan tanaman-tanaman, ya, bahan makan pokok dan lain sebagainya. Maka sampai kemudian didapati itu, ya, pada zaman dulu itu, karena saking minimnya sumber daya makan itu, kalau sudah habis makannya, mereka ya sudah. Ketika seseorang memang makan makanan pokoknya habis, nggak punya, maka mereka akan mengeluarkan, tinggal keluar kota Mekah dan membiarkan anak istrinya meninggal. Mereka bangun tenda di luar kota Mekah, pinggiran sana itu mereka keluar, kemudian karena sudah tidak punya makanan dan minuman, maka dibiarkan kemudian sampai meninggal. Nah, itu pada zaman itu. Kemudian makanya kemudian karena kota ini bukan kota yang bukan kayak negara Indonesia, ya, yang bisa menghasilkan bahan pokok sendiri, ya, ibarat kata itu kayak negara Singapura lah, ya. Nah, maka kemudian mereka itu menjadi orang-orang yang berusaha, para pengusaha. Orang-orang Quraisy itu istilahnya adalah pengusaha. Kerjaan mereka itu adalah berjualan, ya. Nah, itu yang kedua, karena disebut dengan berkumpul, berusaha. Agak lupa itu yang ketiga. Nah, dari itu kemudian disebutlah dengan Quraisy. Nah, Quraisy ini siapa? Quraisy ini adalah suku yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menikah dengan yang punya anak, Hajar, ya. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, kemudian lahirlah
Ismail. Dari keturunan Ismail ini ada yang Kinanah, salah satunya adalah Kinanah, dan dari Kinanah itulah kemudian muncul Bani Quraisy. Nah, Bani Quraisy itu terdiri dari kabilah-kabilah, ya, terdiri dari keturunan-keturunan yang lainnya. Dan yang salah satu yang paling dihormati itu adalah Bani Hisham. Dari keturunan Bani Hisham, Hashim, ya. Nah, yang mana itu kemudian jalurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabilahnya Bani. Nah, di ayat yang pertama dikatakan li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Bukan li'ila fi Quraisy, ya. Li untuk karena, ilafi. Jadi li sendiri, ilafi itu sendiri. Nah, ini kan li sendiri, ilafi itu sendiri. Li artinya apa? Karena. Li itu artinya karena. Li karena ilafi. Kalau di situ lanya ini ya, lanya panjangnya digantikan gini ya, pakai apa mad badal, tapi gini, ilafi, ya. Jadi linya sendiri, ilafnya sendiri. Karena ilaf itu punya dua makna. Makna yang pertama itu adalah berkumpul, hidup rukun bersama gitu ya. Perkumpulan. Ya. Persatuan, nggak bisa. Perkumpulan. Yang kedua baru kebiasaan. Ya, ilafi. Ya. Seperti tadi kan saya sudah sampaikan, ya, bahwasanya Quraisy itu salah satu artinya adalah berkumpul. Karena untuk apa kemudian orang-orang Quraisy itu berkumpul? Penggagasnya siapa? Penggagasnya adalah kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdul Muttalib. Cicit ya kalau kan ya. Kakeknya Nabi Muhammad itu namanya Abdul Muttalib. Udahlah, kita nggak usah lagi kemudian tinggal sendiri-sendiri seperti tadi. Ya, mari kita tinggalnya kita berkumpul bersama, kita menghimpun kelebihan dan kemampuan satu dan lainnya, sehingga kemudian kita bisa berhidup, berkumpul, bermasyarakat. Ya, hidup bermasyarakat, bukan hidup menyendiri, sendiri-sendiri, berpindah sesuai dengan kemauan masing-masing. Ya. Nah, supaya apa? Supaya kemudian menghindari yang tadi, menghindari ketika sampai kemudian seseorang sudah tidak punya makan, tidak punya minum, ya. Sehingga yang lain juga tidak mau peduli, kemudian dia sampai kemudian keluar dari ke pinggiran kota Arab itu, ke pinggiran Mekah untuk mengasingkan diri sampai kemudian meninggal dengan kelaparan. Ya. Karena kalau begitu terus, jadi orang di Mekah itu tadinya begitu.
Ya, sendiri. Kalau sudah habis, nggak punya makan, nggak punya minum, mereka pergi keluar kota, sudah diam aja di situ sampai kemudian meninggal. Nah kalau begitu terus kan nanti lama-lama yang di kota orangnya habis, ya kan? Kalau ada setiap begitu habis, ya. Nah maka li'ilafi Quraisy, demi perkumpulan hidup masyarakat atau keberlangsungan, kalau bahasa mudahnya itu ya untuk keberlangsungan hidup Quraisy secara bermasyarakat. Nah, li itu kan karena, untuk, harusnya kan ada. Kenapa kok untuk? Karena itu, karena atau untuk kan untuk apa gitu kan? Ya. Alasannya kenapa? Kok tiba-tiba di awal ayat sudah disebutkan li'ila fi Quraisy, demi perkumpulan, demi hidup bermasyarakatnya orang-orang Quraisy. Demi apa yang dilakukan kok demi? Ya, makanya sebagian ulama mengatakan sebelum surat Al-Quraisy ini surat apa? Surat Al-Gajah. Gajah apa? Al-Fil. Surat Gajah, surat Al-Fil. Setelah Al-Fil baru Al-Quraisy. Kita kan mulainya ke belakang. Dari belakang ke depan. Ya, karena kita mulai dari An-Nas. Ya, bukan dari Al-Fatihah, ya. Maka Al-Fil kemudian Al-Quraisy. Maka sebagian ulama mengatakan sebenarnya Al-Fil dan Al-Quraisy itu satu paket. Masih nyambung. Makanya kalau sholat dibacanya juga bisa langsung 2 surat. Apa ayat terakhirnya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Enggak perlu jeda, enggak perlu baca bismillah. Bisa dibaca begitu Ustaz? Bisa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah biasanya kalau yang salah itu di ujung-ujungnya tuh Quraisy. Nah itu salah bacanya. Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Bukan Quraisy. Salah kalau Quraisy. Jadi seolah-olah ada i-nya. Ada huruf i. Padahal enggak ada. Padahal ya mati. Quraisy, cepat jadi ya, bukan, jangan lama-lama. Quraisy, itu kelamaan. Quraisy. Soif, bukan soif tapi soif. Bukan soy. Ya, ada seperti hamzah berkasroh, ya, soy, seolah-olah ada i padahal soif, ya, bukan bait, ju' khauf itu salah. Khauf ya. Thayyib, la ba'sa. Nah, itu tadi ya, li'ila fi Quraisy, demi keberlangsungan hidup suku
Quraisy. Orang-orang Quraisy. Nah, kembali tadi karena suratnya nyambung. Surat Al-Fil nyambung dengan surat Al-Quraisy. Maka kalau di surat Al-Fil itu kan berkisah tentang dihancurkannya pasukan gajah. Ya, pasukan gajah. Pasukannya siapa? Rajanya siapa namanya? Abraham. Jadi Abraham itu raja di Afrika. Lebih tepatnya kalau nggak salah di Yaman. Ya, kerajaannya di Yaman. Dia bangun tempat ibadah yang mirip dengan Ka'bah. Nah, iya, karena Ka'bah sudah dari dulu, dari zaman dulu itu sebelum Nabi Muhammad itu sudah dipakai untuk ibadah. Dari zaman Nabi Ibrahim, Ka'bah itu sudah dipakai untuk tawaf dan haji. Haji itu jangan dikira haji itu rukun Islam doang. Ya, haji itu udah dari zaman Nabi Ibrahim. Bukan kemudian Nabi Muhammad ada, kemudian ada syariat haji, enggak. Dia udah ada zaman dari Nabi Ibrahim. Haji itu sudah ada dari zaman itu. Nah, Ka'bah itu digunakan untuk tawaf, untuk haji sudah dari zaman Nabi Ibrahim. Makanya yang disuruh memerintahkan haji itu kan Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil hajj. Ibrahim serukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji. Nah, itu si Abraham akhirnya kemudian bangun yang tempat ya, ibadah yang mirip dengan Ka'bah. Harapannya juga punya daya tarik magnet seperti Ka'bah. Tapi ternyata apa? Bahasanya nggak laku ya. Ya, Ka'bahnya si Abraham ini nggak laku. Nah, dia nggak laku, yang di Yaman ini nggak laku, sehingga kemudian dia punya inisiatif. Nah, ini karena pasti ada tandingan, ya, karena masih ada Ka'bah yang di Mekah itu, maka kemudian dia datang ke sana itu nggak ada urusannya dengan orang-orang Quraisy. Saya datang ke sini nggak ada urusannya dengan kalian. Saya urusannya itu cuma dengan Ka'bah. Saya cuma pengen menghancurkan. Selesai saya hancurkan, kalian, saya nggak akan pedulikan dengan kalian, orang-orang Quraisy ditinggal. Nah, ala kulli hal kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan gajah itu tanpa kemudian bantuan satupun dari manusia. Hanya menggunakan burung ababil. Nah, kenapa Allah hancurkan itu? Tujuannya adalah untuk li'ila fi Quraisy, untuk keberlangsungan kehidupan perkumpulan masyarakat Quraisy yang tinggal di sekitar Ka'bah. Jadi nyambung gitu ya. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Baru di sini itu arti yang kedua. Mereka punya kebiasaan. Kebiasaan mereka apa? Rihlatas syita'i was, rihlah, perjalanan yang jauh. Rihlah, sering kan dengar kata-kata rihlah? Ya, jalan-jalan, refreshing, Ustaz, healing. Rihlah ke Jogja, nah itu baru namanya rihlah. Rihlah kok ke Jakarta? Bukan rihlah itu namanya. Perjalanan yang jauh, yang berat namanya rihlah. Jauh. Ke Jakarta bisa nggak usah disebut rihlah? Bisa kalau ibu jalan kaki. Kalau naik motor sama mobil ya, aduh, itu rihlah kecil ya. Oh, rihlah ke Lagun, rihlah ya. Rihlah ke mall lagi. Mall kemana? GGP Ustaz. Rihlah ke GGP. Aduh, rihlah ke GGP. Ya, secara arti itu sebenarnya kurang tepat. Tapi ya asal dipakai nggak apa-apa lah ya. Maksudnya kan seperti itu kurang lebih Ustaz. Jalan-jalan, tapi kalau secara spesifik itu yang jauh, yang berat, yang butuh bekal. Ya bisa kalau ibu jalan. Ya. Ustaz, saya kalau ke sana bisa pingsan, ya mungkin bisa. Jalan kaki ke sana. Gitu. Kalau kayak saya dulu itu dari Jogja ke Solo, ke Karanganyar, jalan kaki sekitar 100 kilo, 100-an kilo lah, jalan kaki, kurang lebih 2 hari 3 hari dengan istirahat. Ya. Setelah 2 hari ada yang kakinya lecet, ada yang sampai kemudian diare ya, karena hujan panas tetap jalan.
sambil bawa itu bekal dulu di pesantren. Ya nggak apa-apa, biar kuat ya. Merasakan dulu, bayangkan lo dari Madinah sampai ini dulu orang ada yang jalan kaki sambil, ada juga yang naik kuda, ada juga yang naik onta. Nah, kenapa disebut rihlah? Ya karena mereka perjalanan jauh dari Mekah Syita. Nah, di musim dingin. Kalau musim dingin kemana? Hah? Ke Syam apa ke Yaman? Ya, Syita iwas soyif. Mereka berpergian ke mereka punya rihlah. Rihlahnya apa? Syita. Ada dua musim. Nah, ini perjalanan bukan perjalanan biasa, tapi perjalanan bisnis. Bisnis apa? Bisnis trip ya kalau bahasa sekarang ya. Bisnis trip, Ustaz, bukan asal apa pergi-pergi. Saya mau bisnis trip kemana? Ke Jogja. Saya mau bisnis trip nih, suaminya ibu nih biasanya nih ya. Perjalanan bisnis kemana? Ya. Nah, musim dingin mereka ke Yaman, kemudian musim panas ke Syam. Ya. Nah, dari kebiasaan itu, ya perjalanan bisnis ini karena balik lagi tadi, Mekah itu bukan kota penghasil, bukan kota produsen, tapi ya nggak ada bahan makan dan lain sebagainya. Makanya untuk menunjang kehidupan mereka, orang-orang Quraisy yang berkumpul ini, mereka harus mengadakan apa? Rihlah tadi, ngambil barang, ya ngambil barang ke sana yang apa ya dari Mekah dibawa, barang dari Mekah dibawa sampai di Yaman dijual, dan barang yang di Yaman yang tidak ada di Mekah mereka ambil dari Yaman kemudian dibawa ke Mekah. Sama juga dengan Syam atau Syria, ya. Mereka dari bawa barang dari Mekah, ya, ditukar di Syria, ditukar, dijual perbelikan, kemudian barang yang dari sana juga dibawa balik ke Mekah. Ya, supply demand gitu aja ya. Ya, supply chain-nya kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, mereka mengadakan perjalanan, kebiasaan mereka itu perjalanan itu. Jadi kenapa kemudian dihancurkan tadi tentara Quraisy tadi? Tentara apa? Tentara gajah tadi, kerajaan raja yang ada di Yaman tadi tujuannya adalah untuk kebaikan daripada suku Quraisy, untuk keberlangsungan hidup mereka, kemudian juga untuk kebiasaan mereka yang suka bepergian, baik di musim panas maupun musim dingin. Ya kalau cuman pergi biasa kan nggak bawa apa-apa. Sementara ini kan perjalanan bisnis, mereka bawa barang-barang berharga yang bisa ditukar dan dijual belikan ketika nanti sampai ke tempat tujuannya. Nah, orang sekarang aja ya banyak begal ya, padahal udah bawa motor, bawa mobil. Gimana zaman dulu yang bawanya sambil jalan, sambil naik entah ya, tinggal dikejar aja nyampe ya kan. Orang sekarang pakai mobil aja berani ngejar gitu kan, apalagi zaman dulu. Maka demi keamanan itu juga, maka ketika itu apa ya, maka yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuman satu, fal ya'budu rabb hadzal bait. Yang diminta Allah itu adalah sembah, abada ya'budu. Jadi fal ini sendiri ya, fa sendiri, lam itu sendiri, fa-nya sendiri, l-nya sendiri, ya'budu. Ya'budu kata perintah ya, ya'budu. Maka hendaknya mereka ya'budu menyembah. Asal katanya dari abada ya'budu. Abada ya'budu artinya menyembah.
Aku menyembah Allah, berarti ana a'budullah. Ana a'budullah. Abada ya'budu abdan. 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 Abdan syakura. Abdun. Abdun. Tahu kan abdun? Abdun. Abdun ya itu. Apa? Iya. Yang menyembah. Rabba. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah jamin keberlangsungan hidup mereka. Kemudian Allah juga jamin bisnis yang menunjang kehidupan bermasyarakat mereka. Ya. Allah sudah jamin perkumpulan orang-orang Quraisy ini. Kemudian Allah juga jamin perjalanan bisnis penghidupan mereka untuk menjamin keberlangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara mereka. Apa yang diminta Allah Subhanahu wa taala? Falyabudu rabb hadzal bait. Perintah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabba, Tuhan, pemilik. Rabba itu artinya dua. Rabba itu selain artinya Tuhan, itu juga artinya pemilik, pengasuh, murabbi. Tahu murabbi? Pernah dengar kata murabbi? Pengasuh, penyuluh juga bisa, pembimbing, murabbi, guru spiritual. Kalau orang sekarang bilangnya apa? Guru spiritual saya, murabbi saya. Dia yang mengarahkan saya kepada Allah, murabbi. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Ya. Kalaulah bukan karena guruku, maka aku tidak akan mengenal Tuhanku. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Aku tidak akan mengenal Tuhanku. Rabba, Rabbun. Rabbun itu selain Tuhan, itu juga apa? Pemilik, pengatur, pengasuh, pemelihara, ya. Nah, kalau di sini adalah pemilik apa? Pemilik Ka'bah. Rabba. Ini kan bukan ta ya. Hadzal bait. Ya. Tuhan, pemilik hadzal bait. Rumah ini. Yang dimaksud adalah Baitullah. Ka'bah itu adalah rumah pertama yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dunia. Inna awwala baitin wudi'ah, yang dibangun, yang diletakkan. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang paling pertama, wudi'a linnas, yang diletakkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, adalah adalah Ka'bah yang berada di Mekah. Jadi dibangun dari batu, ya, disusun dari batu-batu biasa. Ya. Dalam Ka'bah itu ada yang namanya Hajar Aswad. Yang dari surga itu ya cuma itu, yang Hajar Aswadnya saja, ya. Kalau batu-batu semuanya itu ya batu biasa yang ada di sekitar kemudian disusun. Makanya kan berubah seiring zaman kan. Dulu emang ada semen, nggak ada semennya. Hah? Lah ya, bangunan Ka'bah kan beda dari zaman ke zaman, Bu. Iya. Iya, itu batu biasa aja yang ada di sekitar. Ya, bukan berarti batu keramat itu, enggak. Iya, lah kan ada talangnya. Dulu mana ada talangnya, Bu? Sehingga kalau banjir, jadi inilah kemudian orang-orang Quraisy ini adalah bangsa yang kemudian memberdayakan Ka'bah, yang mengurus Ka'bah, menjaga Ka'bah, ya, diurusin, yang merawat Ka'bah supaya bangunannya tidak hancur, begitu kan? Ya, makanya berubah-berubah tuh, kiswahnya berubah. Dulu mana ada pintu multazam itu begitu emas itu, nggak ada dulu, dibangun, begitu kan orang-orang Quraisy, ya, supaya tetap ada. Ya kalau masih kayak zaman dulu, Bu, kalau orang sekarang rebutan itu
ambruk itu. Pernah lihat kan orang rebutan nyium doang, rebutan nyium Hajar Aswad, ya, dorong-dorongan, kencet sana kencet sini. Saya pernah ngerasain soalnya. Sekali gagal, besok mulai diinjek-injek kakinya, masya Allah. Ya. Pernah lagi nyoba lagi, bisa akhirnya. Lewat kanan, jangan lewat kiri. Kalau lewat kiri itu bagian laki, ibu nggak bakal bisa. Kecuali emang ada keajaiban. Ya, lewat kiri nggak bakal bisa. Lewat yang sebelah kanan, lewat perempuan, yang dekat pintu. Kalau mau gampang lagi, nunggu waktu sholat. Tunggu waktu sholat. Ibu yang mau umrah nih saya kasih tahu kalau mau cium Hajar Aswad. Ustadz, saya udah haji, saya udah umrah 3 kali, tapi belum pernah seumur hidup saya nyium Hajar Aswad, Ustadz. Kenapa ya? Saya ngelihat orang begitu gede-gede rebutan, takut, Ustadz. Saya masuk ke situ, jilbab saya ketarik, lepas, jatuh keinjek, meninggal. Padahal bukan sesuatu yang wajib. Nah ibu kalau mau umroh lagi misalkan nanti Ramadan mau umroh terus pengen banget nyium, saya kasih tahu caranya. Saya udah 2 kali pakai cara itu dan berhasil. Tapi sekali lagi tergantung amal perbuatan. Tergantung amal perbuatan nih ya. Jangan sombong dulu, makanya serahkan semuanya kepada Allah. Begitu apalah ya. Jangan ini strateginya begini. Tetap ada cara, ada strateginya, tapi kembalikan semuanya kepada Allah. Bukan karena kehebatan kita. Ya. Caranya 1 jam, sekitar 1 jam sebelum sholat, 1 jam sebelum azan Mekah, bukan azan Indo, ya, azan sana, azan Mekah. Ibu harus tahu jamnya. 1 jam, sekitar 1 jam itu nanti akan diusir orang-orang. Maka kecuali orang yang nempel sama Ka'bah. Makanya 1 jam sebelum itu pasti banyak orang yang nempel begini. Yang perempuan itu yang di bagian pintu itu, yang dekat-dekat pintu itu udah nempel aja di situ. Ngapain usah di situ 1 jam saya? Udah doa aja. Ibu mau minta apa ya? Oh, doa, pegang, kalau bisa pegang mulut aja, pegang, berdoa, berzikir, dan nempel aja, jangan geser. Ya. Nempel aja di situ. Nanti akan dibariskan. Cuman 2 baris, maksimal biasanya 3 baris. Jangan jauh-jauh dari itunya. Ya, di situ bagian situ nempel aja, tunggu nanti tentara itu datang semuanya, diminggir-minggirin yang lainnya. Nah, sisa 2 baris sampai 3 baris biasanya ke belakang itu nanti disuruh maju satu-satu. Dicium, suruh nyium satu-satu, enggak usah rebutan. Satu-satu sini, di kepalanya giniin, disiniin. Nah, giliran dah gitu. Ngantri aja biasa, enggak rebutan. Yang laki juga sama, kalau yang laki yang di sebelah sana. Kan Ka'bah kan kotak begini kan, nah yang sebelah sini kan laki-laki, yang sini perempuan yang ada pintunya. Nah ibu barisnya yang di sini, nempel aja begini. Iya udah. Nah saya sudah ngantarkan istri saya sekali, tapi gagal. Istri saya nggak dapat, sudah dapat barisannya, tapi qadarullahnya pada waktu itu hari terakhir ya, pada hari itu Ka'bahnya mau dimandiin. Jadi semuanya udah langsung suruh minggir, nggak bisa. Tapi kalau nggak lagi dicuci, insya Allah dapat itu. Makanya saya sebut tergantung amal perbuatan. Ya, harus lillahi ta'ala. Tapi malah ala kulli al, ya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhan pemilik batu ini, rumah ini. Maka yang kita, kalau ada orang mengatakan ngapain tuh orang-orang itu nyembahin Ka'bah? Kita bukan nyembah Ka'bah kok. Karena yang diperintahkan robba falyabudu, sembahlah. Siapa yang disembah? Robba hadzal bait, Tuhan pemilik batu ini, Ka'bah itu. Ya. Kecuali robbanya diilangin, falyabudu hadzal bait, sembahlah Ka'bah ini. Tapi kan ada Tuhannya, pemilik. Yang kita sembah bukan Ka'bah. Bukan berarti kita sujud di sini kemudian kita sembah tanah, bukan. Karena ketika kita beribadah, hati kita terpaut, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zahirnya mungkin yang kita sembah seperti Ka'bah, tapi sejatinya hati kita itu menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, Allah suruh 1 tapi dikasihnya 2. Apa? Allah kalau lapar alladzi at'amahum,
yang memberikan mereka makanan yang menjamin mereka daripada rasa kelaparan. Alladzi at'amahum, memberi makan mereka, min ju', dari rasa lapar. Yang menjamin, Allah jamin kalau lapar nanti akan ada yang memberikan makanan. Allah datangkan makanan supaya mereka terbebas dari rasa lapar. Dan yang kedua, wa amanahum min khauf, dan memberikan mereka jaminan rasa aman, keamanan dari rasa takut, ya, takut dan lain sebagainya. Ya. Maka kalau misalkan sekarang Ustadz, kenapa kok hati saya sering nggak tenang ya? Saya sering was-was, saya sering takut. Ya mungkin ibadahnya kurang. Ya. Atau udah Ustadz, saya udah sholat, saya udah ibadah, tapi kenapa hati saya masih tidak nyaman, masih tidak tenang, masih sering takut? Ya tadi ini, mungkin selama ini ibu cuma mengerjakan falyabudunya saja. Tapi ketika melakukan ibadah, hatinya itu tidak tertaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah yang dikerjakan itu hanya rutinitas. Ya, makanya ibadah itu akan mendatangkan ketenangan. Ibadah itu akan mendatangkan kenyamanan. Ya, kalau hati kita sering ibadah, kita sudah sering ibadah, kita sering sholat, tapi kemudian hati kita masih takut, hati kita masih was-was, hati kita masih tidak tenang, maka yang salah bukan sholatnya, yang salah bukan ibadahnya, tapi kita yang mengerjakannya kurang tepat. Ya, ala kulli hal, khauf itu rasa takut. Aman itu asalnya dari bahasa Arab, aman. Aman itu ya aman. Aman, tenang, aman, artinya tenang, aman. Nah, ya, jaminan keamanan. Baik. Nah, itu ada yang ditanyakan enggak? Enggak. Mudah bukan? Bukan. Nah, coba Ibu perhatikan ke sini. Kita akan belajar, kita lanjutkan ke halaman 100 berapa ini? Seratus enam, 41. Lanjutan yang kemarin ya. Tayyib, di sini ada kalimat yang zuru. Yang zuru. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unzur. Kaifa. Unzur. Muntazirun. Unzur. Yantaziru. Nadara yang duru.
yang tadiru. Intadoro yang tadiru. Pakai dho, bukan do. Pakai dho. Dho bukan do. Beda ya. Do sama dho. Dho. Coba Bu. Dho. Dho. Do. 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 فلا ينظرون Angkodo Angkodo Zohrok. Yang pertama pakai do, yang kedua zo. Nah, intadoro yang tadiru. Intadir artinya tunggu. Kalau nazoro mingzor. Intadoro yang tadiru artinya menunggu. Fantaziru inni ma'akum muntazirin. Fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun. Tunggu, besok digituin sama Allah itu. Tunggu kamu ya. Tungguin. Kalau bahasa ibu itu kalau lagi marah sama orang, oh kamu gitu ya, tunggu besok kamu ya. Gitu. Enggak, kalau intador itu tunggu, menunggu. Ya, menunggu. Itu juga yang disampaikan sama Allah itu fangtadiru ini ma'akum minal muntadir. Tunggu. Apa yang tunggu? Tunggu nanti hari pembalasan. Tunggu nanti kamu sudah mati, masuk kuburan, hari pembalasan rasain kamu. Gitu. Kalau ya itu sudah bahasa paling tingginya Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih peringatan, dinasihati enggak mau, diarahkan yang baik enggak mau, ya masih ngeyel, ya sudah. Tunggu aja lah, udah. Nanti semua orang juga mau tunggu mati aja udah. Biarin aja. Orang gitu kan. Itu Ustaz, mabok, bikin onar, bikin tetangga resah hidup, dilaporin, udah masuk penjara, keluar gitu lagi Ustaz. Udahlah biarin aja, tunggu aja dia mati nanti. Mati biar dia tahu sendiri. Tahu rasa sendiri, biarin. Udah tungguin aja. Biarin. Punya anak dibilangin ngeyel Ustaz. Ya, udah dibilangin jangan makan seblak terus. Jangan begadang terus. Tunggu kamu besok nanti malah gitu kan. Nah, udah tunggu aja. Sakit akhirnya kan. Nah, sakit apa? GERD. Lambungnya kena akhirnya tipes. Makan mie terus. Tunggu kamu nanti batuk kamu ya, es terus. Ibu-ibu biasanya. Intadoro. Intadoro yang tadhiru. Menunggu. Ya kalau untuk fi'il mudhari'nya, saya menunggu berarti ana, ini fi'il mudhari' kan? Ini fi'il mudhari'. Intadara yang tadiru. Kalau a kan ada ana. Ani, masa ana, anita, ya ta anita, ana, na nahnu, ya huwa, ta anta atau hiya.
Ya. Kalau saya, ana, saya tinggal diganti ini. Saya menunggu. Mu, saya menunggumu. Mu apa? Kakiku. Kaki, ya. Kalau perempuan berarti pakainya pakai ka apa ki? Ya, berarti kalau saya menunggumu, angtadhiru ki. Angtadhiru ki. Saya menunggumu di masjid. Aku nunggu kamu di masjid. Ana angtadhiru ki fil masjid. Ibu mau bilang, tak tunggu di masjid, tak tunggu di rumah. Tak tunggu di rumah. Maksudnya itu bahasa ringkel. Saya tunggu kamu di rumah. Ana angta fil baik. Kami nunggu kamu. Nah, ibu-ibu, kami menunggumu berarti nang tadi. Oke. Ustadz, nah, ibu-ibu udah kumpul Ustadz. Kita nunggu antum Ustadz. Maksudnya kami nunggu kamu Ustadz. Berarti ana Ustadz. Iya, berarti Ustadz kan laki kan? Berarti kami menunggumu Ustadz. Nahnu nangtadhiru ka Ustadz. Kami nunggu Ustadz di masjid. Enggak kan, enggak ada kamunya. Kami menunggu Ustadz di masjid. Nahnu nangtadhirul Ustadz fil masjid. Ustadz. Ya nggak apa-apa. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tayyib, sahihun. Sahihun artinya salah. Benar. Sahihun itu artinya benar. Sahih. Hadis sahih. Hadis yang sudah teruji validitasnya. Hadis sahih. Tidak perlu ragu, sudah benar, conteng. Sahih. Bisa juga artinya sehat. Ya. Hadis sahih itu hadis yang tidak sakit. Karena kalau hadis yang tidak sahih itu pasti ada penyakitnya. Sehingga kemudian dia berubah statusnya menjadi hadis yang tidak sehat. Sehingga kurang sahih, berubah misalkan menjadi hasan karena ada cacatnya, ada ilahnya. Ya, sering kan dengar hadis sahih, hadis dhaif, ya, hadis lemah, hadis maudhu, palsu. Saya bisa bikin hadis, Bu. Ibu nanti kalau sudah bisa belajar bahasa Arab, bisa bikin hadis. Hadis palsu tapi. Ya. Iya, ibu bikin nasihat. Kayaknya keren kan, man sholla fil masjid. Barang siapa yang sholat di masjid, falahu apa misalkan. Ibu ngasal aja. Man a'toni hadiah, falahu jannah. Misalkan ya. Misalkan, saya bisa bikin hadis palsu. Ya. Man atani hadiah, falahul jannah. Barang siapa yang ngasih saya hadiah, maka baginya surga. Bisa. Wah, gitu ya, kasih like mau menuju surga. Ya, sahih itu artinya benar. Benar atau sehat, ya. Ana sahihun, saya sehat. Qaribun artinya dekat. Qaribun artinya dekat. Qarib. Qarib atau karib, ya. Qarabah. Qarabah, bahasa Arab itu ada qarabatun, artinya kerabat. Qarabah paling dekat, ya, kerabat. Qarib, qarib itu bisa
karib, sahabat karib juga bisa qarib. Saya dekat. Ana dekat apa tadi? Qarib. Rumah saya bahasa Arabnya bayi. Rumahku bahasa Arabnya bayi. Belakangnya apa? Baiti. Rumahku baiti. Dekat. Dari min. Rumahku dekat. Baiti min masjid. Dari masjid. Bisa ya? Rumahku dekat dari masjid. Baiti masjid. Ba'idun. Ba'idun artinya jauh. Ba'id. Ba'idun. Ya, lawannya itu ya. Qarib itu qarib lawannya ba'id. Menunggu. Kalau qarib itu artinya dekat, ba'id artinya jauh. Dekat, jauh, qarib. Atid, qarib. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib, qarib. Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Taib, qarib artinya dekat, ba'id artinya jauh. Rumahku jauh dari masjid. Min. Rumahku bahasa Arabnya baiti. Jauh ba'id. Jauh bahasa Arabnya ba'id. Dari min masjid. Coba ibu ngobrol berdua-dua deh. Pas nih dua-dua. Tanyanya cuman sama, aina baituki? Di mana rumahmu? Kalau dekat ya bilang dekat dari masjid. Kalau jauh ya bilang jauh. Coba gantian ya. Tanya dulu yang pertama, aina baituki? Baiti qaribun min masjid. Terus ibu ganti lagi nanya, aina baituki? Baiti ba'idun min masjid. Gantian nanya, tanya jawab gantian. Contohin. Aina, di mana rumahmu? Apa tadi? Aina Ibu aja dulu nggak apa. baituki ya? Aina baituki? Baituki koribun min mas. Baiti koribun min masjid. Wa aina baituki? Baiti ba'idun min masjid. Bagus, barakallahu fiik. Mencoba sebelahnya. Aina baituki? Baiti qarib min masjid. Tanya. Wa aina baituki? Baituki? Baiti. Oh baiti. Baiti. Jauh apa? Bait min masjid. Aina baituki? Baituki korib. Baiti. Oh ya baitik. Baiti. Oh iya sorry. Baiti korib min
masjid. Wa aina baituki. Baiti ba'id fil masjid. Min masjid. Min masjid. Aina baituki. Baiti bait min masjid. Wa aina baituki? Baiti qarib min masjid. Masya Allah, barakallahu fiikum. Bisa semuanya kan? Mudah bukan? Bukan. Mudah lah insya Allah ya. Nah, ini selanjutnya ada maridun. Maridun. Maridun artinya sakit. Maridun itu lawannya sahih. Jadi sahih lawannya marid. Sahih, sahihun. Sahihun lawannya itu maridun. Maridun. Dun. Sehat, sakit. Marid. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Tafadhali. Maradun artinya sakit. Kaslan, males, keset. Males, kaslan. Sahih, sahih sehat, marid sakit, kaslan males. Sahih, sahihun. Hal anti sahihatun au maridatun. Itu kalau laki ya, ana sahihun. Tapi kalau perempuan sahihah. Kalau perempuan sahihatun. Kalau laki-laki maridun, kalau perempuan maridatun. Maridatun. Maridatun untuk perempuan. Kaslan males. Zahibun pergi. Zahibun pergi. Asif sorry. Asif. I'm sorry to hear that. Misalnya kan. My condolences, belasungkawa. Asif sayang banget ya gitu. Asif sayang. Aduh gitu. Asif sangat disayangkan. Coba ditanya Bu, apakah bahasa Arabnya apa? Hal. Apakah kamu? Hal kamu, anti. Hal anti sahihatun au maridatun. Hal anti, apakah kamu sehat atau sakit? Hal anti maridatun au sahihatun. Hal anti maridatun au sahihah. Ya, coba. Hal anti sahihatun? Na'am, ana sahihatun. Hal anti maridatun? La, ana sahihatun. Coba ngobrol berdua. Pasangan-pasangan, kalau nggak ganti-gantian aja tanya. Ganti-gantian aja. Hal anti sahihatun? Na'am. Apa sahihatun kan sehat? Apakah kamu sehat? Iya, aku sehat.
Gantian ditanya, hal anti maridhatun? Langsung aja, nggak usah hal anti marid. Apakah kamu sakit? Tidak, aku sehat. Saya bisa main ini. Apakah kamu sehat? Iya, saya sehat. Apakah kamu sakit? Tidak, saya sehat. Hal anti maridatun? La, ana sahihah. Hal anti sahihatun? Naam, ana sahihatun. Aktubu. Ana aktubu, anta taktubu. Anti taktubina. Apakah kamu sehat? Ya tinggal dijawab. Kalau ibu nggak sehat ya bilang, ini apa lagi tidak sehat dompetnya, misalkan. Dompetnya lagi sakit nih. Hah? Dompetnya itu kaas. Kaas. Ada lagi yang lain apa sih ya? Hah? Maridul qalb. Hati kan qalb. Sakit hati marid qalb. Sakit hatinya apa dulu? Hasad, iri, dengki. Kan beda-beda. NPD, ujub, misalkan. Hah? Sakitnya tuh di sini. Marid huna. Mariduhu huna. Sakitnya tuh di sini, misalkan. Aina marid kalau kan sakitnya biasanya. Aina mariduhu? Mariduhuna. Sakitnya di sini. Huna marid. Huna di sini. Tayyib ya, ini yang dur masih 10 menit lagi azan. Insyaallah enggak lama lagi kita ulangi. Yang taldiru artinya menunggu. Saya menunggu Saya menunggu ana ang tadiru. Saya tunggu di dekat rumahmu. Qarib dari min bayi tiki minal bait. Kalau enggak saya tunggu dekat rumah. Ana angtadiru qarib. Qaribnya jangan lupa ya. Saya menunggu kamu. Saya tunggu kamu sehat. Saya menunggu kamu. Aku menunggumu. Ana angtadiru ki. Ya boleh. Saya nunggu kamu OTW. Nah ini zahibun itu artinya OTW atau pergi. Ya. Saya tunggu kamu pergi. OTW. Angtadhiruki zahibah. Zahibun. Zahibatun.
Ini terakhir, jadi cuman buat bacaan aja, dilihat ke depan. Di bukunya juga kelihatan ya. Hadza adzanul asri. Oh, ini enggak kelihatan. Hadza, ini adzan al-asr. Ini adzan asar. Hayya bina ilal masjid. Hayya. Ayo kita ke masjid. Ana, satu-satu diartiin, Bu. Lihat ke bukunya, kalau di depan enggak kelihatan boleh lihat ke bukunya. Ana, saya sebutin Bu, langsung artiin ya. Ana usolli fi al-bait. Artikan semuanya. As-salatu as-salatu fi al-masjid afdol. Afdol ya, afdol. Ibu lihat kan, lebih afdol, maksudnya lebih. Ibu sebenarnya aneh juga sih orang ngomong lebih afdol, berarti lebih baik. Karena afdol sendiri artinya adalah lebih utama atau lebih baik. Ya. Coba artikan, as-salatu fil masjid afdol. Lebih utama, ya. Kalau ibu bilang lebih afdol berarti lebih afdol, lebihnya double kalau diartikan. Tapi ya kalau secara bahasa ya orang maklum lah ya. Terus al masjid ba'idun. Ba'id tadi apa? Ba'id artinya apa tadi? Tuh ada masih ada. Al masjidu ba'idun. Al masjidu qaribun. Hal anta maridun? Hal, apakah anta, kamu, maridun? Al masjid qaribun. Hal anta maridun? Apakah kamu sakit? La artinya apa? Ana bi khairin. Saya sehat. Kaslan tadi artinya apa? Kaslan artinya apa? Anta kaslan. Iya, kamu malas. Hada sahihun. Hada, ini sahihun. Benar. Sahihun apa tadi? Benar. Kau berarti kalau sahihunnya di sini benar. Tapi bisa juga diartikan ya. Hada sahih. Asif. Maaf ya. Maaf. Ya. Kamu males? Iya, benar. Sorry ya. Gitu. Sorry ya. Ana zahibun tadi artinya pergi. Ana zahibun ilal masjid. Ana zahibun tadi artinya apa? Pergi. Ana, saya, zahibun, pergi, ila, ke al masjid. Ana zahibun ilal masjid. Intadhir, tunggu tadi ya. Intadhara yang tadiru ingtadir tunggulah. Ana zahibun, saya pergi, ma'a, bersama, ka, ma'aki. Nah besok kita latihannya ini ya, minggu depan insyaallah kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Tadi alhamdulillah kita sudah belajar juga sedikit tentang Al-Quraisy, apa yang ada di surat Al-Quraisy. Kita juga sekarang tadi juga sama-sama kita sudah belajar tentang dekat, jauh, sakit dan
sehat. Kita juga sudah ngobrol sedikit-sedikit, alhamdulillah semuanya sudah bisa, tinggal dirutinkan. Insya Allah bermanfaat, semoga yang sedikit banyak yang bermanfaat. Allah kabulkan semuanya, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, dimanfaatkan, diberkahi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum jami'an. Nas'alukum taufiq wal afiyah wassadad wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.